Hai guys, hari ini saya akan membawakan sesuatu hal yang menarik, yaitu tentang hantu-hantu maupun setan di Indonesia yang mungkin jarang sekali orang ketahui. Yang pertama adalah hantu kambing, atau disebut juga kambing, hantu kambing. Kambe ini dipercaya masyarakat sekitar sebagai sosok setengah manusia dan setengahnya kambing. Jadi, manusia dari atas kepala hingga badan, dan ke bawahnya adalah kambing dan mempunyai tanduk dan berambut panjang. Kambe ini tidak membunuh manusia, hanya mengganggu kambing karena dia adalah kambing. Dan tadi adalah contoh fotonya. Kehadirannya biasa ditandai dengan suara kambing-kambing yang ribut karena ada sosok tersebut yang ikut menyusu atau pada induk kambing-kambing tersebut. Lanjut, yang kedua, anaksima dan takau. Pasti Anda tahu jika Anda orang Kalimantan. Jadi, dikisahkan anaksima adalah bayi yang lahir dari hubungan yang tidak sah. Ia dibuang ke hutan oleh ibu kandungnya karena malu akan hasil hubungan gelapnya. Singkat cerita, si anaksima ini yang dibuang itu pun dipelihara oleh hantu sakti yang dikenal penduduk Kalimantan dengan sebutan takau. Takau dan anaksima, hubungan mereka seperti ayah dan anak. Dikisahkan juga, takau adalah makhluk mistis paling kuat di Kalimantan. Ia tinggal di hutan-hutan pedalaman. Dan ini contohnya. Sedangkan anaksima, setelah diadopsi oleh takau, anaksima ini diberi kesaktian. Ia juga diperbolehkan mencari ibunya. Setelah menemukan ibunya, ia pun akan membunuh secara sadis, yaitu memakan jantungnya. Namun, walaupun takau dipercaya kuat, ia tidak pernah mengganggu kehidupan manusia. Berikutnya, contoh ilustrasi anaksima. Sejak dipelihara oleh takau, seketika bayi Sima memiliki anaksima akan menangis di hutan untuk menarik perhatian manusia. Saat anaksima sudah berada di gendongan manusia yang iba atau merasa
kasihan terhadap anak tersebut, maka perlahan-lahan anak Sima akan memakan daging dada maupun dari punggung manusia itu secara perlahan-lahan sampai berlubang, jadi gede gitu. Selanjutnya ini ilustrasinya ya, Maryaban. Kali ini bukan siluman saja yang dikenal aktif menyerang manusia, melainkan manusialah yang kerap memburu hewan jadi-jadian. Karena dipercaya bila kamu berhasil menangkap para makhluk jadi-jadian itu, maka kamu berhasil menangkap hewan gaib berbulu ini, dan bulunya kamu ambil, maka bulu tersebut bisa digunakan untuk memelet pujian hatimu. Tapi bukan tanpa perlawanan ya. Hewan gaib ini saat berada di wilayahnya juga gemar sekali berburu manusia. Kalau kamu nggak siaga maupun waspada, dan akan tertangkap olehnya, dipastikan darahmu akan habis diminumnya. Habis seperti kantong plastik yang terbakar. Melihat, oke, skip. Salah satu kelebihan Maryaban adalah kehadirannya yang sulit diprediksi. Terkadang ia akan bersembunyi sebelum menyerang atau menyamar menjadi manusia. Namun tentunya bentuk tubuhnya akan terlihat tidak wajar. Oke, next. Yang keempat, hantu banyu. Hantu banyu atau sering disebut juga oleh orang-orang yaitu hantu air. Jadi dalam bahasa Kalimantan sendiri maupun Kalimantan Selatan lah terutama itu ya, banyu adalah air. Jadi hantu ini adalah hantu air. Seperti apakah wujudnya? Wujudnya dipercaya masyarakat sekitar berbentuk tikar. Tahu kan tikar? Ia akan muncul di sungai ataupun danau dan menyerang manusia yang sedang berenang dengan cara menggulungnya hingga lemas dan meninggal. Oke, ini salah satu ilustrasinya ya. Yang kelima, Begu Ganjang, yang terkenal dari Sumatera Utara. Dari bahasanya sendiri, begu itu artinya arwah atau roh, sedangkan ganjang berarti panjang. Dari namanya sudah bisa ditebak jika wujud dari hantu ini adalah sebuah arwah yang berbentuk panjang banget. Makhluk mitologi ini ya tadi skip. Begu Ganjang memiliki tubuh yang sangat tinggi. Skip.
Begu ganjang sendiri memiliki ciri-ciri tubuh yang sangat tinggi, rambutnya panjang, matanya merah, wajah yang menyeramkan, dan lidah yang panjang hampir menyentuh tanah. Menurut beberapa orang yang pernah melihat begu ganjang, katanya makhluk ini bisa berubah wujud menjadi semakin besar dan tinggi ketika kita mendekatinya. Ini salah satu ilustrasinya. Konon katanya, begu ganjang dulu dipelihara warga untuk menjaga area pertanian dan perkebunan. Namun, karena sifat manusia yang tidak pernah puas, jadilah begu ganjang ini disalahgunakan untuk membunuh. Misalnya, santet. You know santet, yaitu begu ganjang ini suka sekali duduk atau ya istilah lainnya itu mangkal ya di pepohonan tinggi dan berdiam diri di sana. Oke, selanjutnya yang dikenal oleh orang Bunian dari Sumatera Barat, yaitu Palasik. Palasik ini sebenarnya bukan hantu, tapi menurut legenda Sumatera Barat, Palasik ini adalah sebutan untuk orang yang mendalami ilmu hitam dengan cara mengisap darah bayi atau balita. Wujud Palasik ini adalah sebuah kepala. Kepala ya, dengan organ dalam yang menggantung. Kurang lebih mirip dengan kuyang, tapi hanya berbeda tempatnya saja. Ciri khas dari Palasik ini adalah mereka tidak mempunyai cekungan. Ini cekungannya atau inilah ya, cekungan di antara bibir dan hidung. Oh, cekungan di sini. Di sini ya, di sini. Dan ini contohnya. Sementara itu, orang Bunian, menurut cerita rakyat yang beredar, dianggap sebagai suku gaib ataupun suku tak kasat mata, tidak terlihat. Orang Bunian biasanya mendiami daerah pedalaman agar tidak dapat gangguan dari manusia, seperti di hutan, tepian sungai, gunung, dan tempat lainnya. Mitologi dari Sawah Lunto ini tidak seperti orang primitif. Menurut cerita orang-orang di Sumatera, ciri-ciri Bunian adalah tidak memiliki garis tegak antara bibir dengan hidung. Garis tegak tuh yang dua ini. Selain itu, kedua alisnya ini ya juga menyambung, jadinya nyambung gitu. Namun secara umum fisik mereka sama dengan manusia pada umumnya. Jadi kalau ada yang alisnya nyambung tuh orang Bunian tuh. Maaf. Dan selanjutnya adalah
akar mimang dari Jawa Tengah. Tidak semua makhluk halus berwujud manusia maupun hewan. Ada juga yang berbentuk tumbuhan. Salah satunya akar mimang. Kata mimang sendiri berarti bimbang ataupun bingung. Ini contohnya ya akar mimang. Akar ini memiliki efek samping yang membuat siapapun yang melewatinya akan merasa bingung. Tumbuhan ini sering membuat orang yang tidak sengaja menyandung atau melangkahinya akan tersesat dan tak kunjung sampai tujuan. Bentuk dari akar mimang berbeda dengan tumbuhan lainnya, yaitu melingkar dan terkadang membuat simpul. Kalau ada yang tersesat di tengah hutan, bisa jadi kalian baru saja menginjak atau menyandung akar mimang itu. Oke, lanjut. Hantu botol manci yang berasal dari Maluku. Kalian pasti tahu rupa kurcaci yang ada di film animasi Disney. Hantu satu ini memiliki wujud yang sama dengan kurcaci yang biasanya Anda tahu. Seperti nom, kan kurcaci ya, nom. Terus manci menggunakan topi merah. Topi merah seperti Santa Claus yang memiliki wajah yang menyeramkan. Dinamakan botol manci karena hantu ini selalu membawa botol susu kemana saja. Botol susu bayi gitu loh. Tidak cuma iseng, ia selalu membawa botol susu untuk mengganggu bayi atau balita. Selain itu, botol manci juga dapat mengabulkan permintaan apapun asal kita bisa dilepas tuh topi merahnya tuh dilepas dan mengembalikan sebelum matahari terbit. Namun jika belum dikembalikan sampai sebelum matahari terbit itu, nanti serem tuh. Kalian bisa dihukum. Antara mau dihukum seberapa parah sih, cuman ya digelitikin. Kamu digelitikin loh, kalian digelitikin itu sampai menghilang nyawanya tuh. Capek digelitikin sampai mati, meninggal gitu. Ini contoh nomnya ya yang serem. Terakhir adalah hantu Swangi dari Papua. Kisah Swangi yang menjadi makhluk halus terkuat ini sudah menyebar luas di tanah Papua. Swangi dipercaya sebagai sosok penyihir yang bisa berubah wujud menjadi apapun, mulai dari wanita cantik hingga bola api. Tahu kan bola api yang terbang? Nah itu bisa juga, tapi di Papua. Wujud dari Swangi adalah ia memiliki mata terang. Matanya tuh terang, merah menyala. Ada juga yang mengatakan jika tercium bau binatang kuak-kuak,
maka Swangi ada di sekitar kita. Ini mungkin ilustrasinya ya. Nih ilustrasinya. Konon Swangi ini pernah meneror sebuah desa karena di sana banyak pria hidung belang. Atau bisa juga playboy, tukang selingkuh gitu. Swangi ini berubah menjadi sesosok wanita cantik ya, dan menggoda pria tersebut. Saat pria-pria tersebut berhubungan intim lah ya dengannya, barulah ia menjalankan kejahatannya. Tidak tanggung-tanggung, Swangi akan memotong daerah kemaluan pria tersebut. Jadi dari semua video, semua foto yang saya sampaikan saat ini, bila ada salah mohon maaf, bila kurang ya itu saja. Jadi sekian dan terima kasih telah menonton video saya. Saya Ufa Rahimi undur diri dari channel Lester Vegancy dan sampai jumpa.